Shalom, apa kabar semua? Di saat yang indah ini, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur, sebab hanya kepada Dia kita percaya. Hanya kepada Dia kita menyerahkan kehidupan kita, supaya dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hanya padamu aku percaya, aku mengandalkan kehidupanku. Hanya padamu, Kaulah sumber kekuatan, sumber kemenangan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat segala pengorbanan-Mu. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa pertolongan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, haleluya. Oh, Yesus ajaib, Yesus luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyadari segala kekurangan kami dipenuhkan oleh kelebihan-Mu ya Tuhan. Karena Kau sungguh Allah yang luar biasa, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Berbicara buat kami, biarlah roh, jiwa, tubuh kami sembuh, sehat, sempurna, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Ya, kita mau sharing firman Tuhan bersama-sama. Hari ini saya sharing tentang karunia roh, yaitu menyembuhkan. Tentu kita mau sembuh
sehat. Ya, tetapi Tuhan itu bukan hanya mau kita sembuh sehat secara jasmani, tetapi sembuh sehat secara roh, jiwa, tubuh. Ada orang tubuhnya kuat, tubuhnya berotot, tapi ternyata jiwanya sakit. Dia depresi, dia gampang stres. Tapi yang paling malang adalah jiwa yang sakit dan terlebih dari itu roh yang sakit. Roh yang sakit itu sangat berbahaya. Karena kehidupan manusia hanya dipimpin oleh dua roh. Pilih salah satu, roh Tuhan atau roh iblis. Nah, saya berharap kita semua dipimpin oleh roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, hari ini kalau Anda sedang sakit, imani dan amini saudara mengalami kesembuhan dan mujizat. Saya akan berdoa buat saudara, dan saudara beriman dan amini setiap doa-doa kita. Jangan ketika kita berdoa yakin, tetapi setelah amin kita nggak yakin lagi. Ya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 9b dikatakan demikian, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, perhatikan kata karunia itu karismata, itu karunia. Ya, orang yang punya karunia itu punya karisma. Dan kata menyembuhkan di sini diambil dari bahasa Yunani iama. Nah, mengapa orang sakit? Ya, kita semua bukan Superman. Ya, kita ini manusia biasa, manusia normal. Mengapa orang bisa sakit? Karena kurang istirahat. Ya, begadang terus, kecapean, ya. Jadi kurang istirahat. Pastikan kalau Anda bisa punya waktu untuk istirahat, ya. Dan mengapa orang sakit? Karena penyakit keturunan, ya. Kalau warisan diturunkan, misalnya warisan rumah, harta benda, nggak apa-apa. Tapi kalau warisannya sakit penyakit, misalnya diabetes, penyakit gula, ya, ini yang nggak baik. Jadi ternyata ada penyakit turunan. Kemudian ada yang salah makan dan salah minum, ya, suka minum minuman keras, itu membahayakan tubuh kita. Makan tidak menjaga diri, tidak jamu, tidak jaga mulut, itu bahaya. Jadi tahu makanan mana yang boleh dimakan dan tidak. Salah satu referensi makanan untuk kita baca nanti dalam Imamat 11. Itu makanan-makanan yang layak untuk dimakan. Ya, menurut orang Yahudi, dan itu dituliskan dan sampai hari ini orang Yahudi mematuhi. Ya, kalau saudara bisa mengikuti beberapa aturan itu saja, itu pun sudah lebih sehat, apalagi mematuhi semuanya. Nah, apalagi mengapa orang sakit? Karena tertular. Jadi jangan merasa super. Hari ini yang kita hadapi ini adalah sakit penyakit, kuman-kuman, virus-virus yang tidak kelihatan mata. Virus itu kecil, tidak kelihatan mata. Itu bahaya sekali. Jadi jangan merasa super, merasa kuat, merasa mampu, sehingga kita ini berjalan ke sana kemari tanpa masker, berjalan ke sana kemari, merasa nggak ada kok, nggak kelihatan. Nah, virusnya nggak kelihatan, memang virusnya nggak kelihatan, tetapi perhatikan baik-baik. Karena virusnya nggak kelihatan, kita harus waspada. Kemudian, ini yang seringkali dijadikan alasan, dan ini bukan satu-satunya alasan ya, mengapa orang sakit? Karena serangan iblis. Ya, dibawa ke dokter, dokter bilang nggak ada sakit penyakit. Tapi tiap sore, kok serangan iblis itu ada? Sakit kepala, seperti ditusuk-tusuk kepalanya. Ada yang perutnya rasanya sakit terus. Nah, itu serangan iblis. Jadi waspada dengan serangan iblis, saudara. Dan itu yang pertama, mengapa orang sakit. Jadi kita harus tahu, karena kurang istirahat, karena penyakit keturunan, karena salah makan dan minum, karena tertular, dan karena serangan iblis. Tetapi yang kedua, ini yang kita mau, karunia menyembuhkan. Kata menyembuhkan yaitu iama, artinya healing, ya, healing, ada menyembuhkan. Dan karunia menyembuhkan adalah karunia adikodrati,
untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan jasmani khususnya. Jadi ada kuasa supranatural dari Tuhan kepada kita untuk mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan di tubuh kita. Itu adalah karunia menyembuhkan. Tentunya tidak semua orang punya karunia menyembuhkan. Tidak semua orang diberi karunia untuk menyembuhkan. Dan kalau kita dipakai untuk menyembuhkan seseorang, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita. Jadi karunia menyembuhkan diberikan Allah kepada sebagian orang saja, tidak semua. Dan setiap orang sebenarnya punya hak untuk mendoakan orang. Tetapi hak itu ketika kita pakailah otoritas di dalam nama Yesus. Kalau terjadi kesembuhan karena otoritas Yesus yang menyembuhkan, karena bilur Yesus yang menyembuhkan, bukan karena kita. Dan hati-hati kalau kita dipakai Tuhan luar biasa untuk menyembuhkan yang sakit, itu yang pertama datang dari Tuhan. Yang kedua, jangan dikomersilkan, jangan cari keuntungan karena kita dipakai Tuhan luar biasa menyembuhkan sakit penyakit, lalu kita mengomersilkan. Dan kalau ada orang menyanjung kita, ingat, ada satu kalimat yang harus kita ingat. Semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Dan berkata, ya memang saya, karena saya dekat dengan Tuhan. Orang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, bisa saja nggak dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan tahu dia bisa dipakai. Buktinya banyak orang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, tetapi karakternya mengecewakan. Sampai-sampai ada orang berkata, wah dia hebat, tapi karakternya buruk. Stop menghakimi orang lain. Stop menilai orang lain. Yang paling penting kita coba cek dan recheck dalam diri kita masing-masing. Karunia menyembuhkan itu selalu bekerja sama dengan karunia iman dan karunia mujizat. Ya, jadi orang yang punya iman, dia akan mengalami mujizat juga. Orang yang punya iman mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Dan saya rindu kita semua sembuh roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya tubuh kita, tapi mengalami sozo, sehat, roh, jiwa, tubuh. Termasuk sehat keuangan kita, sehat rumah tangga kita, dan sehat dalam berbagai bidang kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ada beberapa ayat yang terakhir yang saya akan baca supaya kita jangan takut mendoakan orang lain. Yakobus 5 ayat 14-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, ya, presbuteros, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ingat, bukan minyaknya yang menyembuhkan. Dioleskan minyak, itu minyak urapan, artinya sudah didoakan, bukan sebagai jimat, tetapi sebagai sarana, sebagai tanda orang ini sudah didoakan. Ya, ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini yang sering dikutip orang tapi salah. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, bukan besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Ya, artinya begini, doa orang yang hidup dalam kebenaran, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, kalau saudara baca firman harus tahu ada titik komanya, baca sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh. Ya, mari kita berdoa. Buka kedua belah tangan saudara atau taruh tangan di tempat saudara sakit, kita berdoa. Bapa, kami membuka tangan kami dan sebagian juga menaruh tangan di tempat yang sakit. Ada yang sakit di kepala, ada yang di tubuhnya, dan di beberapa tempat hamba berdoa oleh bilur Yesus. Mereka dijamah. Yang sedang sakit jantung, engkau jangan khawatir lagi, karena jantungmu miliknya Tuhan. Jantungmu bisa direparasi oleh Tuhan, diservis oleh Tuhan, diganti dengan yang baru, dengan organ yang baru. Ya, jangan
khawatir, jangan cemas. Ada yang sakit di paru-parunya, Tuhan menjamah paru-parumu. Yang sedang sakit di perut, ya, yang beberapa hari ini sedang mengalami sakit perut, sudah coba ke dokter, ada yang tidak berani pergi ke dokter, Tuhan menyembuhkanmu. Dengan iman, tumpang tangan di tempat yang sakit. Hamba berdoa oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan hamba berdoa juga, Tuhan adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kau nyatakan Tuhan, sembuh bukan saja tubuhnya, tapi roh, jiwa, tubuh. Ada yang kantongnya lagi sakit, keuangannya menipis, hamba berdoa, ketika kau berdoa sungguh-sungguh, yakin dengan Tuhan sungguh-sungguh, kantongmu pun sembuh. Kami berdoa bersyukur ada mujizat dinyatakan. Tetap percaya, andalkan Tuhan. Jangan goyah imanmu. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Walaupun seolah-olah sepertinya terlambat, tidak pernah terlambat. Jangan pernah ragukan cintanya Tuhan, jangan pernah ragukan kuasanya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang parah sekalipun, segala sakit penyakit yang diberikan oleh iblis, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hamba berdoa, ada yang sedang mengalami stroke, Tuhan jamah sakitnya, dipulihkan, pembuluh-pembuluh darahnya dipulihkan, otaknya dipulihkan, seluruh bagian di tubuh dipulihkan. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pemulihan datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, mengalir, mengalir, mengalir. Ada yang sedang ragu-ragu, lalu apakah saya harus lepaskan obat? Selama obat itu memang harus diminum, tetap diminum, tapi imani dan amini saudara mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa sekarang bagi semua pengusaha, pemilik toko, pemilik apotek, pemilik perusahaan-perusahaan, termasuk para karyawan yang bekerja setiap hari dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan sudah memberkati mereka. Bahkan dalam pergantian bulan, kami berdoa di bulan yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru, pertolongan yang baru datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah lalai menyelamatkan umatnya, memulihkan umatnya. Dan hamba berdoa, turunkan hikmat-Mu, turunkan segala rahmat-Mu, berkat-Mu buat para pengusaha, supaya mereka benar-benar dapat memiliki hikmat dan strategi yang benar dalam mengelola pekerjaan mereka. Hamba berdoa, biarlah para karyawan memiliki kesehatan yang prima, sehingga ketika mereka bekerja dengan kesehatan yang prima, kekuatan yang luar biasa, dan keteguhan keuletan mereka. Dan kami percaya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia pasti pulih. Sekalipun prediksi manusia mengatakan Indonesia sulit pulih, tapi kami percaya Indonesia pasti pulih. Tuhan memberkati Bapak Jokowi bersama para stafnya dan semua orang yang bekerja bersama dengan beliau sampai ke ujung-ujung daerah. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Biarlah malam ini perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu sungguh nyata ada, dan kami percaya Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kau membela dan menolong setiap umat yang berseru berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Tetapi datanglah berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kekasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah segala berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetap tangguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan lihatlah pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tetap percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan selalu. God bless you.